Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifka Maharani, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang rangkaian pengukuran, penilaian, dan evaluasi, yang dimana ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran. Apa sih itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian inti pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria tertentu. Dalam evaluasi pembelajaran, pengukuran digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkapkan karakteristik tertentu dalam proses pembelajaran. Yang dimana artinya pengukuran ini merupakan proses pengumpulan data atau informasi tentang kuantitas atau kualitas suatu pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, pengukuran dapat berarti mengukur hasil belajar siswa, seperti mengukur nilai dalam teks atau non-teks. Alat yang diukur untuk mengukur pembelajaran tidak selamanya bersifat fisik, biasanya berupa tes yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang mengungkapkan aspek tertentu dari orang yang diuji. Tujuan dari pengukuran teks yaitu meningkatkan penilaian, kemampuan belajar, meningkatkan aktivitas, dan panduan bagi instruksi. Poin yang kedua yaitu penilaian. Penilaian adalah proses menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran. Tujuan dari penilaian sendiri yaitu untuk mendapatkan suatu informasi belajar peserta didik secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh. Penilaian juga membantu menginformasikan keputusan pembelajaran dan memberikan gambaran tentang pencapaian kompetensi belajar. Selain itu, penilaian dapat bersifat normatif saat pembelajaran berlangsung atau sumatif setelah pembelajaran selesai. Baiklah, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu evaluasi. Ada beberapa poin kunci yang perlu kita ketahui dalam melaksanakan tahap pengevaluasian. Yang pertama, merumuskan tujuan evaluasi. Tentukan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Tujuan evaluasi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran atau pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, yaitu konsep dasar evaluasi pembelajaran, yang dimana terdapat sebuah pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat hierarki. Berikutnya yaitu evaluasi didahulukan dengan pengukuran yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah penilaian. Yang ketiga yaitu tentang teknik evaluasi, yang dimana terdapat sebuah pengembangan instrumen teks, analisis kualitas teks dan butir soal, pengukuran ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, dan penilaian unjuk kerja, produk, proyek, dan portofolio. Yang keempat yaitu tentang tujuan evaluasi pembelajaran. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu menilai hasil belajar peserta didik, mengidentifikasikan sumber kesalahan dalam penilaian dan evaluasi, menentukan validitas dan reliabilitas teks, menentukan kriteria kelulusan. Itulah beberapa poin-poin kunci terkait tentang evaluasi pembelajaran. Jadi, dapat kita artikan bahwasanya evaluasi adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan, sehingga dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Dalam melakukan evaluasi, seseorang tidak hanya berurusan pada persoalan nilai yang telah diukur berdasarkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang telah diberikan, tetapi juga mengkaji banyak faktor, yang artinya evaluasi pembelajaran bukan hanya tentang mengukur hasil, tetapi juga melakukan umpan balik dan memperbaiki proses pembelajaran. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan singkat dari saya tentang evaluasi pembelajaran.